Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kalsel periode 2022-2027 resmi dilantik Kamis siang. Ketua Umum Kadin Kalsel Sinta Laksmi Dewi beserta puluhan anggotanya dilantik dan disumpah oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, disaksikan Gubernur Kalimantan Selatan dan jajaran Forkopimda. Kendati baru dilantik, namun Kadin Kalsel sudah melakukan berbagai kegiatan sejak 2022 lalu. Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia meminta Kadin Kalsel berkontribusi mengisi ruang ibu kota negara yang tengah dibangun, salah satunya menjadi penyuplai kebutuhan pangan di IKN mengingat pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan mencapai 5,6% selama periode 2022. Sementara sesuai arahan Ketua Umum Kadin Indonesia, Kadin Kalsel memastikan siap berkontribusi untuk memajukan UMKM hingga merambah ke dunia industri. Bukan hanya itu, Kadin Kalsel juga menopang kebutuhan ibu kota negara di provinsi tetangga, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Oleh karena itu, Ketua Umum Kadin Kalsel juga meminta dukungan dari Kadin Indonesia untuk turut mendatangkan investor ke Kalsel dalam hal revitalisasi di tiga sektor tersebut agar lebih profesional dan modern. Kadang-kadang juga ini ada PKN yang benar, itu bisa juga menjadi ini bagian dari mana untuk kedepannya Kalimantan Selatan juga usaha-usaha bisa berkontribusi. Bukan kita bicara usaha besar ya, usaha menengah, usaha kecil, mikro, karena apa? Perlu nanti pangan, perlu lagi apalagi pekerja di sana, perlu sampai 250 ribu pekerja di sana. Perlu lagi pangannya yang kurang di kabupaten yang harus bisa disuplai oleh Kalimantan Selatan. Jadi banyak peluang-peluang dan ini menjadikan bahwa Kalimantan Selatan ini adalah penopang daripada pembangunan kabupaten wisata. Dengan demikian, ada juga banyak program-program yang coba kita selaraskan antara Kadin Indonesia dan juga Ya, saya memang dari kemarin juga sudah saya sampaikan juga ke Pak Gubernur untuk bisa merevitalisasi secara luar biasa sektor pertanian, perikanan, peternakan. Karena kita memiliki lahan yang cukup luas di Kalimantan Selatan dan juga sebagai penyangga utama dari IKN. Untuk itu kita tidak bisa bekerja sendiri, maka harus kolaborasi dengan pemerintah dan juga dukungan dari Kadin Indonesia kiranya bisa membawa investor terkait dari bidang pertanian, peternakan ini sehingga bisa dilaksanakan secara profesional dan modern, sehingga bisa low cost tapi juga bisa, karena saat ini kan kita masih mengimpor juga telur ya dari Pulau Jawa dan lain-lain. Kita harapkan nanti ada swasembada Kalsel kemudian juga bisa menyuplai ke daerah tertentu. Saat ini prioritasnya apa, Bu? Yang mau prioritasnya apa? Prioritasnya yaitu ya pertanian, peternakan juga prioritasnya. Kemudian juga kita UMKM kita akan kita harapkan bisa naik kelas. Karena UMKM naik kelas ini artinya kita bisa membuat UMKM ini nanti menjadi sektor-sektor yang merambah ke dunia industri. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Gubernur Kalimantan Selatan dan Kadin Kalsel tentang pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu juga dilakukan penandatanganan prasasti hibah berupa 1 unit oksigen generator kepada RSUD Ulin dan RSUD Idaman Banjarbaru oleh Ketua Umum Kadin Indonesia. Di akhir kegiatan, Paman Birin beserta Ketua TPPKK Kalsel, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Ketua DPRD Kalsel turut menyerahkan bantuan kepada anak yatim. Evidu Herlianti, Duta TV Banjarmasin.